Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dan kamu. Sebentar kami akan memberikan firman Tuhan atas aku kebaikan Tuhan dan masyarakat Tuhan. Bapa, terutama ketika hari dan pikiran kami, aku serta kami sebentar akan menerima firman Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan memberikan Tuhan yang rohani dan kuasa. Terima kasih Tuhan, jangan berfirman pada malam hari ini kami serahkan di dalam tangan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kita bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat ya. Bapak Ibu, saya sendiri sebenarnya kurang sehat. Karena memang beberapa minggu ini cuaca itu kayak tidak mendukung ya. Jadi waktu kemarin Jumat itu jam 10, jam 11 itu pergi ke Sekura kena hujan. Malamnya lagi pergi ke Sekura kena hujan lagi. Jadi 2 kali pergi ke Sekura kena hujan Bapak Ibu. Jadi agak sedikit terganggu mungkin. Kalau suara saya kurang jelas Bapak Ibu, nah itu efek dari ketidaksehatan ya. Dan saya senang sekali boleh melihat Bapak Ibu malam hari ini, boleh kita bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan. Kalau minggu kemarin saya berbicara tentang menilai zaman dan menanamkan nilai-nilai kekristenan ya. Menilai zaman dan menanamkan nilai-nilai kekristenan. Nah malam hari ini Bapak Ibu, saya agak sedikit terganggu dengan beberapa hal yang terjadi di daerah kita, khususnya di Tanah Hitam. Dengar cerita Kaitet semalam, kemudian dengar juga cerita Mama Ellen seperti itu ya. Ada hal-hal yang sungguh mungkin ini yang pertama ya, yang baru saya dengar di daerah ini ya. Nah kita melihat di dalam Kitab Roma, Bapak Ibu, Kitab Roma pasal yang kelima ya, Kitab Roma pasal yang kelima ayat tadi sudah dikatakan ayat 20 sampai ayat yang ke 21. Jadi kita baca firman Tuhan ini 2 ayat saja. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 20 sampai ayat 21. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya akan bacakan ayat 20 Bapak Ibu, ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Silakan. Supaya demikian kasih karunia dan kuasa kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 20 itu di situ dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dan di situ juga dikatakan, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Paulus mau katakan begini kepada jemaat yang ada di Roma. Di mana banyak kejahatan, di mana banyak dosa terjadi, ya, di mana hal-hal yang mungkin bersifat dosa banyak terjadi, maka di situ juga ada kasih karunia yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di situ dikatakan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, malam hari ini saya memberikan tema kepada kita Bapak Ibu. Kita perhatikan ya. Boleh tampilkan slide. Saya berikan tema kepada kita adalah berbicara tentang anugerah ya. Berbicara tentang anugerah, ini anugerah di tengah dosa dan ketakutan. Jadi ada 2 kalimat ini Bapak Ibu ya. Berbicara tentang dosa dan ketakutan. Nah, malam hari ini kita bersyukur di mana kita boleh menikmati dan mensyukuri pemberian Tuhan. Bapak Ibu mungkin bertanya, apa yang saya terima daripada Tuhan? Apa yang perlu saya syukuri? Nah, Bapak Ibu kalau kita renungkan kalimat ini, apa yang kita syukuri, apa yang Tuhan berikan, maka sekali lagi Bapak Ibu ketika kita boleh bersama, boleh ada, boleh memuliakan Tuhan, boleh memuji Tuhan, bahkan kita masih sehat, keluarga kita masih utuh, kira-kira itu pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Maka itulah yang disebut dengan anugerah ini Bapak Ibu.
Anugerah ini tanpa berbuat. Kita tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan masih beri napas. Tuhan masih beri kehidupan, Tuhan masih berikan kesehatan bagi kita. Maka dikatakan anugerah itu bersifat cuma-cuma yang Allah berikan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Nah, maka malam hari ini berbicara tentang anugerah di tengah-tengah dosa dan ketakutan. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin kita temui di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka minggu kemarin saya sudah berbicara tentang ini, menilai zaman. Bapak Ibu, kita harus bijak di dalam melihat zaman ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa kita itu kerusakan nilai dalam pejabat negara ya. Itu kita udah saksikan Bapak Ibu. Nah, kemudian kerusakan nilai dalam gereja. Baru-baru ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat berita ya, khususnya di mana teknisi gereja itu ditangkap juga Bapak Ibu ya, ditangkap juga, yang lagi viral sekarang. Nah, ini adalah salah satu, saya katakan adalah kerusakan nilai dalam gereja. Nah, saya berharap kita di Tanah Hitam ini selalu ada kasih karunia yang berlimpah-limpah, maka kita tidak melakukan hal-hal demikian. Ini kerusakan nilai dalam gereja. Kemudian ini kerusakan nilai dalam kepala keluarga atau Kristen. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau menyebutkan siapa-siapa seperti itu, tetapi inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana kerusakan nilai dalam kepala keluarga ini semakin hari semakin kita melihat. Maka saya selalu katakan, Bapak Ibu masih ingat apa yang saya selalu katakan? Yang banyak masuk surga itu kira-kira siapa? Kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Nah, kalau kita mau lihat di sini ya, kerusakan kepala keluarga ini banyak orang enggan lagi Bapak Ibu ya. Kalau di gereja Tanah Hitam masih aman. Tapi ada beberapa gereja yang mereka meninggalkan iman mereka. Nah, saya mau katakan kepada kita, kalau misalnya kita meninggalkan iman kita sebagai orang Kristen, kira-kira dampak apa yang terjadi kepada keluarga kita, termasuk anak, kemudian termasuk orang keluarga besar kita. Atau mungkin kita berkata, contoh, saya misalnya di luar sana banyak kok orang kepala keluarga yang tidak bergereja, tapi anaknya taat, anaknya setia kepada Tuhan, kepada gereja. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan itu semata-mata kembali lagi di atas tadi, ini adalah anugerah. Kita boleh percaya Tuhan itu karena anugerah Bapak Ibu ya. Kita boleh percaya Tuhan itu karena anugerah. Kita nggak mungkin percaya karena sebenarnya secara rohani, pikiran, hati kita, perasaan kita mati. Tapi Tuhanlah yang menghidupkannya. Sehingga kita bukan karena percaya, tetapi karena kita dilahirbarukan sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dengan beberapa kasus seperti ini, maka ini kerusakan nilai dalam moral ini terjadi Bapak Ibu. Dan saya yakin di antara sekian juta banyak orang di tempat ini, saya percaya pasti ada orang Kristennya. Nah, saya mau katakan kepada kita sebagai orang gereja, sebagai tokoh-tokoh gereja, kita sama-sama menilai zaman ini dengan cermat, kemudian kita sama-sama menanamkan nilai kekristenan ini di dalam generasi-generasi kita. Maka kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu, di situ dikatakan di mana hukum Taurat itu makin bertambah, maka pelanggaran itu makin juga bertambah. Kalau saya buat peraturan di dalam gereja 15 peraturan seperti itu, Bapak Ibu siap ikutinya? Mungkin akan Bapak Ibu langgar terus. Maka peraturan itu semakin banyak dibuat, firman Tuhan katakan di dalam Roma tadi, semakin banyak akan dilanggar. Maka di situ tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, inilah yang minggu lalu yang saya jelaskan kepada kita sebagai orang gereja, kita harus bijak menilai zaman. Nah, ini Bapak Ibu kondisi ya. Bapak Ibu, saya mau perhatikan, Bapak Ibu bayangin misalnya ini kasus yang baru terjadi mungkin kalau kita ada keluarga kita di sini ya, atau mungkin ada saudara kita, atau kita mungkin ada di tempat ini di Denpasar atau di Bali ya. Ini kebanjiran baru terjadi Bapak Ibu.
Dan di situ dikatakan banyak bangunan yang roboh, kemudian banyak juga mobil-mobil yang tenggelam, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Maka dosa sebagai realitas hidup manusia. Ya, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akibat daripada dosa itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah kalau di sini yang lagi viral juga ini baru-baru kemarin minggu lalu ini berbicara tentang, Bapak Ibu tahu, ini PHK besar-besaran yang terjadi di salah satu PT yang terkenal, ya, perusahaan gudang garam, ya, ini mengalami PHK besar-besaran. Nah, kalau kita jadi karyawan di sini, Bapak Ibu, kita pasti ketakutan. Dulu saya punya gaji sekian, dulu saya punya penghasilan sekian, tapi sekarang saya di PHK. Bagaimana dengan kelanjutan pendidikan anak saya? Bagaimana dengan kehidupan keluarga saya? Pasti ada ketakutannya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang terjadi, realitas yang terjadi di dalam kehidupan. Kemudian kembali di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini, ada perempuan sampai jatuh ke dalam ke dalam selokan. Itu gara-gara mereka beribu-ribu ribuan orang atau ratusan orang ingin mendapatkan pekerjaan. Bapak Ibu, seandainya di dalam kehidupan ini kita nggak punya pekerjaan, apakah kita masih ada damai, masih ada sukacita dalam hidup kita? Saya percaya Bapak Ibu kita sudah mulai khawatir, takut. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bicara yang ini baru beberapa malam ya, yang di Singkawang ya. Ini kejadian 2 laki-laki yang dikubur ya. Dikubur kemudian baru didapatkan mayatnya. Nah, inilah kejahatan, inilah dosa, Bapak Ibu. Maka kadang-kadang kita begini loh. Mungkin kita berpikir, itu kan terjadi di luar sana, contoh. Itu kan bukan di negara kita, atau bukan di kampung halaman kita. Atau mungkin itu kan bukan keluarga kita, contoh. Ya terserahlah, mau apa yang terjadi, terserah, ini bukan urusan kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, hal-hal itu juga pun yang seperti ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun bukan doa kita, Bapak Ibu. Hidup ini siapa yang tahu, seperti itu ya. Tapi saya mau katakan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang melihat realita hidup manusia. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu tahu ini yang kalau menurut informasi dia itu kan SMA-nya itu di pesantren seperti itu ya. Tapi yang sangat yang sangat tidak manusiawi yang kita lihat, di mana kulit kepala pacarnya atau istrinya seperti itu ya, karena kan katanya nggak sah menikah ya, itu dipisahkan. Kemudian ada 60 lebih potongan, itu dimutilasi, Bapak Ibu. Orang seganteng ini, Bapak Ibu, bisa melakukan perbuatan yang sekeji itu, ya. Orang ganteng seperti itu, tapi hatinya belum tentu ganteng, ya. Hatinya kurang kan? Kalau dibanding dia, mungkin lebih ganteng dia kan dibanding saya kan? Apalah saya kan? Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, inilah realitas kehidupan yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan apa? Inilah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat ini, saya nggak tunjuk Indonesia, ini terjadi di Nepal. Bapak Ibu lihat di Nepal itu, Perdana Menteri Keuangannya itu dilempari, dipukul, ada yang dilarikan pakai pesawat seperti itu ya, helikopter, supaya mereka, bahkan rumah-rumah mereka dibakar. Pokoknya sekarang kalau kita melihat negara itu menjadi negara yang chaos seperti itu ya, negara yang betul-betul nggak ada lagi pemimpinnya. Nah, saya mau katakan kepada kita, dosa sebagai realitas hidup manusia. Kalau bukan karena dosa, kejahatan di dalam hati, perbuatan-perbuatan ini nggak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan ini nggak mungkin terjadi. Maka bersyukurlah kita kalau sampai saat ini kita boleh menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Saya percaya keluarga Bapak Ibu masih baik-baik saja, amin. Sehat semua keluarganya. Kalau ada yang sakit Bapak Ibu kita doain sama-sama ya. Kalau ada yang belum percaya juga kita doa sama-sama supaya mereka juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita, ayo kita menjadi orang-orang yang bijak menilai zaman ini, Bapak Ibu. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, di mana ada kejahatan ini banyak, kasih karunia juga berlimpah-limpah. Tapi kalau Bapak Ibu bandingkan, banyak orang jahat atau orang baik? Kalau kita mau jujur, di dunia ini banyak orang jahat atau orang baik?
Banyak orang sukses atau banyak orang melarat? Saya nggak tahu Bapak Ibu, karena kesuksesan itu diukur dari mana, saya nggak punya standarnya. Kalaupun misalnya ada misalnya yang paling kaya sepertinya itu misalnya beberapa menteri yang sekarang ini terjerat korupsi, misalnya Nadiem Makarim misalnya, dia punya harta 4 triliun lebih, masih korupsi Bapak Ibu. Di mana standarnya? Kemudian belum lagi kita siapa yang agen minyak yang mengendalikan Indonesia dulu, saya agak lupa namanya, itu menjadi boron menjadi DPO juga ya. Nah, kekayaannya melimpah-limpah seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi standarnya itu nggak ada. Nah, saya mau katakan inilah realitas kehidupan yang terjadi. Tetapi saya mau berkata, misalnya ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat titik ini, kecil ya. Kalau misalnya ini orang Kristen itu titik merah ini menjadi garam, bayangan Bapak Ibu apa? Kalau garam itu hanya sekecil ini, apa yang menjadi bayangan Bapak Ibu? Bisa memberi rasa kepada banyak menu-menu yang ada di dalam tempat masak itu sendiri. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, kalau orang Kristen, walaupun kita ini minoritas, kecil, tapi kalau kita bisa seperti garam itu, mengasinkan orang, kemudian mengawetkan orang, memberikan rasa yang enak kepada orang, maka pengaruh kita besar. Demikian juga misalnya ini ibaratkan lilin kecil ya. Lilin kecil ini bisa menerangi satu ruangan yang gelap. Artinya saya mau katakan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, walaupun kita minoritas, walaupun kita sedikit, walaupun mungkin jumlah kita nggak banyak, tapi kalau kita bisa menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan bisa pakai kita menjadi orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu. Itulah yang menjadi doa kita bersama. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan, ini anugerah yang memberikan ketenangan dan mengatasi ketakutan. Nah Bapak Ibu, sekali lagi, di mana ada kejahatan begitu banyak, maka ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang pertama saya mau katakan kepada kita adalah anugerah yang memberikan ketenangan dan mengatasi ketakutan. Amin. Kalau ada Yesus Bapak Ibu, kalau ada Yesus di dalam hidup kita, dengar pemuda-pemudi, anak remaja. Kalau yang pemuda remaja ini kan pikirannya kan lagi punya mimpi, punya harapan yang tinggi-tinggi seperti itu. Nanti kalau besar mau jadi apa? Tapi kalau misalnya kita yang sudah berumur ini, sudah senior, kita mungkin hanya berpikir mengenang masa lalu. Saya benar atau nggak benar, tapi kayaknya begitulah. Kita hanya mengingat masa lalu. Mungkin kita untuk berharap untuk menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi, mungkin pikiran kita sudah agak skip dikit lah seperti itu. Tapi bagi mereka yang pemuda remaja, mimpinya masih terlalu besar. Tapi kalau mimpinya terlalu besar, orangnya nggak bergerak, nggak berjuang, nah itu akan menjadi mimpi yang omong kosong Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu saya katakan kepada kita, anugerah yang memberikan ketenangan dan mengatasi ketakutan. Maka Bapak Ibu harus lihat, Bapak Ibu harus pegang apa yang ada di dalam firman Tuhan. Maka Filipi katakan, Paulus katakan kepada jemaat Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Bapak Ibu perhatikan ya, memelihara hati, pikiran dalam Kristus. Pikiran bisa dikontrol oleh hati. Hati siapa yang kontrol Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Pikiran ini kan dikontrol oleh hati kita. Hati adalah sumber dari segala sesuatu. Yang bisa kontrol pikiran kita, hati kita itu hanya ini Bapak Ibu, hanya firman. Maka orang Kristen itu, firman ini menjadi standar untuk dia berjalan, menjadi standar untuk dia melewati proses di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu ingat ya, kemarin saya sudah katakan, kalau kau dengar firman Tuhan, jangan kau jadikan dirimu menempatkan diri seperti batu, tapi tempatkanlah dirimu seperti bedengan yang lagi ini batu, ini bedengan. Maka kalau hujan turun ke batu, dia akan lari ke samping, lari ke belakang, lari ke mungkin ke depan. Tapi kalau kau tempatkan dirimu seperti bedengan tanah yang baik, ketika hujan turun,
maka kamu akan menyerap firman Tuhan itu. Engkau akan menyerap apa yang Tuhan katakan selama engkau hidup dan engkau pernah dengar firman di dalam kehidupanmu. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ini anugerah Allah yang menyelamatkan dari dosa. Maka di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita diselamatkan karena kita percaya atau karena kita dilahir barukan? Banyak orang bilang, saya percaya maka saya bisa selamat. Tapi kalau kita pikir-pikir, Tuhan katakan ketika Adam di Taman Eden, kalau kau makan buah itu, maka engkau akan mati. Orang mati bisa respon nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Maka ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan, bukan karena kita yang percaya, tetapi Tuhan lahir barukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau saya nggak dilahir barukan oleh Tuhan, mungkin selamanya saya akan menjadi orang yang penentang Tuhan dalam kehidupan ini. Maka anugerah Allah yang menyelamatkan dari dosa. Maka di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan yang ketiga, saya mau katakan, hidup dalam anugerah dengan keyakinan menghadapi dosa dan ketakutan. Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut, ya ini baik maut ini misalnya kematian maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, ini kuasa biasa kuasa kejahatan, maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksudnya begini Bapak Ibu, apapun yang mungkin menjadi tantangan, kejahatan, dosa dalam dunia ini, maka kasih Allah itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Aminnya kurang kedengaran, amin. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita adalah anugerah membawa perubahan hidup, ya. Maka di situ dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Bapak Ibu sudah ada dalam Kristus? Masih ragu? Bapak Ibu sudah memutuskan ada dalam Kristus? Masih ragu juga, belum kedengaran. Bapak Ibu udah yakin nggak Bapak Ibu udah dalam Kristus? Nggak tahu contoh. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita dalam Kristus, dosa itu sudah diganti dengan jubah kebenaran. Artinya kita ini sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang dalam kehidupan kita. Maka cara kita berpikir, cara kita berbuat, cara kita menghidupi hidup kita, maka kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum diberikan jubah kebenaran ini. Yang memberikan ini adalah Yesus Kristus, firman yang ada di dalam kehidupan kita. Maka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan Bapak Ibu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu takutin di dalam kehidupan ini? Ada yang berkata, contoh, saya takut anak saya kalau saya pergi mereka mau jadi apa. Mungkin itu ketakutan kita. Atau mungkin juga kita berkata, kita mengalami sakit penyakit atau apapun itu yang menjadi ketakutan kita. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ada Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan kiranya firman Tuhan ini boleh kita simpan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar bersama-sama Tuhan. Kami pelajari hamba-Mu yang sangat terbatas, yang sederhana dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap hati dan pikiran jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, hamba berdoa, kiranya Engkau senantiasa boleh memberikan yang terbaik bagi hidup kami, dan kami boleh mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
khususnya di mana kami adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang boleh mengenal Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan, anugerah untuk boleh belajar firman-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Jadikan kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tutup dulu dalam